Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Amelia. Saya dari Manajemen Karyawan 1 kelas 19B. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang definisi dan fungsi pasar modal. Industri keuangan sangat penting bagi perekonomian Indonesia karena industri keuangan adalah sistem yang mensuplai darah dan oksigen ke seluruh tubuh kita. Di dalam industri keuangan atau di dalam perekonomian Indonesia, uang sangat diperlukan untuk memutar ekonomi kita, supaya ekonomi kita terus tumbuh. Uang itulah yang dipasarkan atau diperoleh dalam dua sumber, yaitu sumber keuangan dan sumber pasar modal. Pasar secara harfiah adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tetapi dalam konteks modern saat ini, pasar adalah mekanisme transaksi atau tempat terjadinya transaksi. Pasar keuangan biasanya diasosiasikan dengan pasar yang menyediakan produk-produk jangka pendek, sedangkan pasar modal diasosiasikan sebagai pasar yang menyediakan produk-produk pendanaan jangka panjang. Pasar keuangan biasanya meliputi produk-produk perbankan atau orang-orang atau individu atau pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan menyimpan uangnya di bank. Lalu, bank harus menyalurkan dalam berbagai bentuk produk, bisa dalam berbentuk produk pinjaman, konsumsi, maupun pinjaman untuk modal kerja. Sedangkan pasar modal adalah tempat bertemunya investor dan ingin menanamkan dananya dalam produk-produk keuangan. Fungsi pasar modal ada dua, yaitu pertama fungsi ekonomi. Pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. Kedua, fungsi keuangan. Pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Untuk selanjutnya yaitu organisasi pasar modal. Organisasi atau lembaga yang terlibat dalam pasar modal Indonesia adalah yang pertama, pemerintah, dalam hal ini adalah Bapepam. Kedua, perusahaan emiten. Ketiga, lembaga penunjang emisi seperti penjamin emisi, perusahaan penilai, akuntan publik, notaris, dan konsultan hukum. Keempat, perantara perdagangan efek, antara lain makelar, komisioner, dan perdagangan efek. Dan yang terakhir, para pemodal, baik perorangan maupun lembaga. Organisasi tersebut dipersiapkan agar tujuan pembentukan pasar modal sebagai alat untuk mempercepat perluasan partisipasi masyarakat dalam pembinaan, pembangunan, dan pemerataan pendapatan akan terlaksana sesuai dengan keputusan Presiden nomor 60 tahun 1988. Tujuan utama dibentuknya Badan Pembinaan Pasar Modal adalah untuk memberikan pengarahan dan pertimbangan kebijaksanaan kepada Menteri Keuangan di bidang pasar modal. Lalu, untuk memberikan pertimbangan kebijaksanaan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenangnya terhadap PT Dana Reksa, lembaga dan profesional penunjang pasar modal. Ada dua kelompok lembaga penunjang, yaitu satu, berperan pada saat perusahaan akan melaksanakan emisi, dan kedua, lembaga yang berperan pada saat pelaksanaan perdagangan efek di bursa. Lembaga-lembaga tersebut adalah satu, penjamin emisi. Penjamin emisi adalah lembaga perantara emisi yang menjamin penjualan efek yang diterbitkan oleh emiten. Penjamin emisi merupakan mediator yang mempertemukan emiten dengan pemodal. Penjamin emisi bertugas untuk meneliti dan mengadakan penilaian menyeluruh atas kemampuan dan prospek emiten secara teoritis. Tanggung jawab penjamin dalam satu emisi. Kedua, akuntan publik. Akuntan publik adalah salah satu lembaga penunjang yang bertujuan
untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan perusahaan yang akan go public. Ketiga, perusahaan penilai. Perusahaan penilai merupakan salah satu lembaga penunjang pasar modal guna melaksanakan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan. Laporan bersangkutan terlebih dahulu harus disetujui Dirjen Pajak dan Departemen Keuangan. 4. Notaris berperan dalam pembuatan perjanjian dalam jangka emisi efek seperti penjamin emisi, perwali amanat, perjanjian pertanggungjawaban, dan lain-lain yang harus dibuat notaris agar adanya kekuatan hukum. 5. Konsultan hukum berperan dalam memberikan perlindungan kepada pemodal dari segi hukum. Instrumen pasar modal. Yang pertama, saham, yaitu surat berharga yang menunjukkan kepemilikan investor, perorangan maupun badan hukum di dalam suatu perusahaan. Kedua, obligasi, yaitu surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit obligasi tersebut memperoleh pinjaman dana dari pembeli dan memiliki kewajiban untuk membayar kupon bunga secara berkala, serta melunasi pokok hutang pada waktu yang ditentukan. 3. Reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajemen investasi. Yang keempat, hak memesan efek terlebih dahulu diterbitkan pada saat penawaran umum terbatas. Dan yang terakhir, waran, yaitu efek yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham baru dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Diterbitkan mengikuti penerbitan atau penjualan efek lain, misal right issue, IFO, dan obligasi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.